Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan simulator CNC atau kita nanti menggunakan Swansoft atau SSCNC. Ya. Oke, biar efektif langsung aja kita mulai. Kita buka aplikasinya. Nanti kita gunakan untuk yang 2A, yaitu menggunakan Fanuc OIT. Setelah dipilih, kita run. Nah, tampilannya seperti ini. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita matikan dulu tombol emergency-nya. Kemudian kita buka unlock-nya, lalu kita bisa nolkan koordinat mesinnya dengan cara tekan mesin zero atau home atau referensi point ini, kemudian tekan tombol yang ini agar, karena ini X, kita pilihnya X, maka ini berubah jadi bergerak sebelah sini jadi angka 0. Lalu setnya, maka kita tekan tombol set. Nah, ini sudah 00. Langkah berikutnya, biar ini bersih, kita buang dulu programnya. Tampilannya kita buat 2 dimensi terlebih dahulu biar mudah. Ini untuk geser. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat bahan, pakainya workspace, lalu stock size. Sebagai contoh, kita gunakan panjang 120 dengan diameternya 53, kemudian OK. Nah, nanti di sini bahannya masuk. Nanti yang dicekam cukup 20, kita bisa majukan bendanya menggunakan workspace, clamp position out, maka ini maju, atau gunakan tombol yang di sini clamp position out, tinggal diklik aja. Sisakan yang dijepit 20 mili. Nah, ini sudah. Setelah ini kita masukkan pahatnya. Karena ini belum ada pahatnya, pilih mesin operation, lalu tool management. Nah, nanti kita coba gunakan 2 pahat. Pahat yang pertama ini, dan ini pahat yang kedua. Pahat yang pertama kita coba klik 2 kali. Sudutnya kalau default menggunakan yang 80 derajat, nanti kita gunakan yang 75 derajat. Lalu OK. Pahat yang kedua pakainya 35 derajat ya. Yang pertama kita add tool to station 1. Yang nomor 2 kita masukkan station nomor 2. OK. Kita kalau mau ngecek pahatnya sudah atau belum, bisa pakai tampilan yang 3 dimensi. Kita zoom. Nah, ini pahat 1, ini yang ini pahat 2. Nah, kayak gitu. Kembali ke 2 dimensi. Oke. Langkah berikutnya adalah kita menyeting titik koordinat benda kerja dan juga pahat agar pas di bahan. Karena kalau tidak disetting, hanya langsung kita masukkan program, maka yang terjadi nanti programnya tidak pas di bahannya. Sebagai contoh, kita masukkan program. Nah, ini di sini itu tidak pas. Harapannya nanti ini pas di benda kerja kita. Nah, maka tugas setelah kita mengatur posisi koordinat tersebut ya. Ini maka langkah yang pertama
adalah bagaimana kita untuk menghidupkan mesinnya. Maka yang pertama kita pilih program, mode yang dipakai adalah MDI, kemudian bisa kita ketikkan M3 S500 misalkan, insert cycle start. Nah, ini sudah berjalan motor. Mematikan bisa pakai M5 insert cycle start. Kalau muter balik pakai M4 insert cycle start. M5 insert cycle start, itu mati. Nah, juga bisa diperhatikan nanti bisa menghidupkan dengan tombol yang di sini. Karena sekarang lagi mati, maka tombol yang aktif yang sini. Misal tadi kita pakai M3, jalankan, nanti yang hidup tombol yang sebelah sini atau spindle cewek. Kalau pakai M5 insert cycle start, nah yang hidup adalah spindle stop. Kalau M4 insert cycle start, nah nanti yang nyala adalah M4 nya itu nyala. M5. Nah, kalau mau pakai manual juga bisa, kita langsung tekan tombolnya ini mati. Nah, dibalik. Nah, itu cara untuk menghidupkan dan mematikan spindle. Kita kembali ke mode posisi, ke menu posisi. Ini tampilannya, ini secara absolut, ini secara relatif, ini secara all. Nah, sekarang kita tampilan position kita gunakan yang relatif, sehingga di sini nanti itu U dan W. Nah, kita bisa mulai, diputar dulu spindlenya, pahatnya kita sentuhkan di ujung benda kerja, disayat sedikit. Kita gunakan jog, karena mau ke arah kiri maka pakainya shift, ke kiri berarti minus. Kalau kurang cepat kita aktifkan tombol rapid. Nah, selanjutnya kita maju, ganti X, berarti diperkecil. Nah, ini sudah. Kalau sudah mendekati kita gunakan jok satuan, bisa pakai yang 100. Ya cukup, ganti set, kita sayap. Ya cukup di sini aja. Maka nanti di sini kita ubah targetnya menjadi titik 0. Ya, caranya gimana? Maka ini shift, karena ini W, pada di set pakai shift kemudian W, lalu kita 0 origin, maka ini berubah jadi 0. Untuk yang U sama caranya, shift ini 0 origin. Ini sudah. Langkah berikutnya kita masukkan koordinatnya, kita pilih offset setting, kemudian karena nolnya di sini maka sudah sesuai, kita geser ini offset setting, ini nomornya nomor pahat, ini nomor 1, kita geser, kita masukkan set 0 ini share, ini sudah. Kalau udah geser sebelah kiri lagi, kita kembali ke menu position. Nah, karena kita mau mengukur di area sini, artinya berapa diameter di sini, tidak mungkin dalam keadaan berputar karena ada pahatnya di sini. Kita juga nggak tahu di sini diameternya berapa, maka harus diukur. Ketika dalam prakteknya langsung pun itu sama,
menggunakan alat ukur untuk mengukurnya. Maka ini pahatnya kita geser dulu, arahnya kemana? Bukan ke arah diameter, tapi ke arah panjang. Kita gunakan ini aja, set bagi plus. Ya, cukup. Kita matikan. Nah, dari sini sudah. Ini kita pakai measure, pilih diameternya, kita aktifkan all dim. Dari sini ketahuan diameter adalah 50,872. Kita close, exit. Nah, kita kembali ke offset setting. Kita masukkan X 50,872. Kita measure. Nah, ini sudah untuk yang langkah pertama. Kita bisa cek untuk jika dikasih program apakah posisinya sama. Kita open programnya. Oke, contoh sebuah program. Nah, ini sudah pas di sini. Untuk yang pahat 1 selesai. Selanjutnya kita setting dengan cara yang sama untuk pahat yang kedua. Nah, caranya seperti apa? Biar terlihat pergantiannya, kita coba lihat secara 3 dimensi. Nah, kita pilih mesin operation, tool management, kita pilih pahat yang kedua, kita pilih mount tool. Nah, ini udah bergerak, udah berubah menjadi pahat yang kedua. Oke, kita view lagi pakai 2 dimensi. Kalau diperhatikan di sebelah sini itu ada keterangannya 2 kecil ya. Nah, karena yang lagi aktif adalah pahat yang nomor 2. Kita lakukan cara yang sama seperti yang tadi ya. Maka tampilannya posisi relatif, kita putar mesinnya dulu, kita sentuhkan pahatnya pelan-pelan, pakai ini aja ke sebelah kiri ya. Kita maju dikit, ya, kita sayap pelan-pelan. Samakan aja biar ada perbedaan sedikit, nggak apa-apa. Ini sudah berarti sama seperti tadi. Kita shift ini sampai merah 0 origin, kita ganti shift X atau U merah 0 origin. Nah, itu sudah. Berikutnya kita masukkan ke offset setting. Karena pahat nomor 2 kita geser ke yang kedua. Kita ke set dulu yang mudah 0 kecil, nanti set 0 measure, angka ini berubah. Kita geser ke yang X nya, kita geser dulu pahatnya ke set ke sebelah kanan ya. Cukup, udah bisa buat ngukur. Kita matikan, kita cek diameternya, ini 50,672. X 50,672. Kita measure. Nah, ini sudah untuk yang diameternya. Kita coba tes untuk di program. Karena tadi menggunakan pahat, kita cek apakah sudah pas posisinya. Ini, nah ini sudah. Yang merah pahat pertama, yang hijau pahat kedua.
Demikian untuk settingnya. Selanjutnya kita bisa simulasikan gerak penyayatannya. Kalau ini buat kecepatan geraknya pahat, yang ini adalah spindle-nya. Ini kalau bisa jangan terlalu cepat biar lebih kelihatan gerakannya ya. Kalau udah, ini kita tutup mesinnya dulu kalau di tampilan 3 dimensi biar kelihatan. Bisa pakai mesin operation, mesin door, atau pakai yang simbol ini. Nanti udah ini bisa tinggal kita jalankan auto cycle start. Ini sudah mulai jalan. Kita lihat tampilan 2 dimensi. Kita bisa lihat 3 dimensinya. Ini gerakan 3 dimensi. Ini yang 2 dimensi. Kita percepat dikit 50% dari kecepatan aslinya. Tapi nanti kelihatan untuk pergantian pahatnya setelah ini. Bentar lagi akan ada pergantian pahat biar lebih jelas. Ini udah ganti pahat yang kedua ya, ini finishing. Tadi ganti pahat itu tadi. Ini bentuk radiusnya. Ya. Finishing, gerakan finishingnya membentuk sudut tangan pahatnya, sudut tangan programnya atau job benda kerjanya. Ini 3 dimensi. Kita percepat aja biar nggak terlalu lama. Ini ya, selesai. Jadi seperti itu ya cara pengoperasiannya. Sebenarnya cukup sederhana ya, mungkin karena belum hafal tombolnya, harus banyak menghafalkan posisi-posisi sehingga ada lebih lama untuk memahami. Jadi secara konsep seperti itu ya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bisa jadi referensi dalam mencoba simulator ini sebagai bekal pengenalan lebih awal ketika di mesin. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan dan diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.